Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ke-8 yaitu pengertian, tujuan, dan contoh pelaksanaan dan jenis-jenis layanan BK. Materi pertama akan disampaikan oleh em, Almira Amanda. Kepada Almira dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Materi pertama yaitu layanan orientasi. Pengertian dari layanan orientasi yakni layanan yang membantu siswa memahami lingkungan baru seperti sekolah agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Tujuannya, membantu siswa menyesuaikan diri di lingkungan baru, memahami aturan, fasilitas, dan budaya sekolah. Contoh pelaksanaannya, mengadakan sesi orientasi bagi siswa baru untuk mengenalkan mereka pada lingkungan sekolah, termasuk peraturan, fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, layanan informasi. Pengertian dari layanan informasi yakni layanan yang memberikan informasi kepada siswa tentang berbagai aspek seperti pendidikan, karir, dan kehidupan sosial untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Tujuannya, membekali siswa dengan informasi yang relevan agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan akademik dan sosial. Contoh pelaksanaannya yakni mengadakan seminar atau penyuluhan tentang pilihan jurusan di perguruan tinggi atau peluang karir setelah lulus. Selanjutnya, tentang layanan penempatan dan penyaluran. Pengertiannya, layanan yang membantu siswa mendapatkan penempatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka, baik dalam bidang akademik maupun karir, dengan tujuan dapat membantu siswa menempatkan diri pada jalur pendidikan atau karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Contoh pelaksanaannya yakni memilih jurusan di sekolah menengah atau perguruan tinggi yang sesuai dengan hasil tes minat bakat mereka. Eh, Materi selanjutnya yakni layanan penguasaan konten. Layanan dengan pengertian layanan yang membantu siswa menguasai materi atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar yang terstruktur, dengan tujuan meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan memberikan strategi belajar yang efektif dan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh pelaksanaannya menyelenggarakan workshop tentang teknik belajar efektif atau penggunaan alat bantu belajar seperti mind mapping. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Almira Amanda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Bulan Rosandi. Kepada Sri Bulan Rosandi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang layanan bimbingan kelompok. Layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari permasalahan yang dibahas. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok, tujuannya yaitu membantu siswa mengembangkan pemahaman nilai, sikap, dan perilaku positif melalui interaksi kelompok. Contoh pelaksanaannya yang pertama ada diskusi kelompok tentang manajemen waktu, belajar yang efektif. Contoh pelaksanaan tidak sesuai yaitu membahas masalah pribadi siswa secara mendalam dalam kelompok yang seharusnya dilakukan dalam konseling individu. Next. Selanjutnya ada pengertian layanan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membantu siswa memecahkan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Tujuannya yaitu membantu siswa mengatasi masalah pribadi dengan dukungan dari anggota kelompok lainnya. Contoh pelaksanaannya yang pertama ada sesi konseling kelompok untuk siswa yang mengalami kecemasan menghadapi ujian. Contoh pelaksanaan tidak sesuainya yaitu konselor mendominasi diskusi tanpa memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berbagi pengalaman. Next.
Selanjutnya ada layanan yang diberikan secara tatap muka antara konselor dan siswa untuk membahas dan menyelesaikan masalah pribadi yang dihadapi siswa. Tujuannya yaitu membantu siswa untuk mengatasi masalah pribadi yang menghambat perkembangan akademik atau sosial mereka. Contoh pelaksanaannya yaitu sesi konseling individu untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam hubungan sosial atau tekanan akademik. Next. Selanjutnya ada pengertian layanan konsultasi. Kegiatan berbagi pemahaman dan kepedulian antara konselor dengan pihak lain yaitu guru, orang tua, pimpinan untuk membantu peserta didik. Tujuannya untuk membantu pihak lain memahami dan menangani permasalahan peserta didik secara efektif. Contoh pelaksanaannya, konselor berdiskusi dengan guru mata pelajaran mengenai strategi pembelajaran untuk siswa yang kesulitan belajar. Contoh pelaksanaan tidak sesuai yaitu konselor memberikan saran tanpa melibatkan pihak terkait atau tanpa memahami konteks permasalahan. Next. Selanjutnya ada layanan mediasi. Pengertian layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan dengan tujuan menyelesaikan konflik. Tujuannya membantu pihak-pihak yang berkonflik Bulan, mencapai kesempatan. Ya, udah, ini layanan mediasi aku lagi. oh, oke. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bulan. Materi selanjutnya yaitu layanan mediasi. Pengertiannya itu layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan dengan tujuan menyelesaikan konflik. Tujuannya yaitu membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan damai dalam dan memperbaiki hubungan. Contoh pelaksanaannya, konselor memediasi konflik antara dua siswa yang terlibat pertengkaran. Contoh pelaksanaan tidak sesuai yaitu konselor memihak salah satu pihak atau tidak menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama mediasi. Next. Next. Selanjutnya yaitu layanan advokasi. Pengertiannya itu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk melindungi hak-hak peserta didik dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, pelecehan, atau tindakan tidak mendidik lainnya. Tujuannya yaitu melindungi dan memperjuangkan hak-hak peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang adil dan inklusif. Contoh pelaksanaannya, konselor membantu siswa yang mengalami diskriminasi untuk mendapatkan perlakuan yang adil di sekolah. Contoh pelaksanaan yang tidak sesuai, konselor tidak mengambil tindakan ketika mengetahui adanya pelanggaran hak peserta didik. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap layanan bimbingan dan konseling memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Pelaksanaan layanan yang tepat akan membantu siswa berkembang secara menyeluruh, baik dari segi akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Sebaliknya, jika pelaksanaannya tidak sesuai, hal tersebut dapat merugikan siswa dan bahkan melanggar etika profesional. Oleh karena itu, konselor perlu memahami setiap prosedur pelayanan dengan baik, serta menjaga prinsip kerahasiaan, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap pelaksanaan layanan BK. Next. Selanjutnya, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi atau memiliki pertanyaan, silakan melanjutkan diskusi di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.